Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenai SBDP. Namun, alangkah baiknya mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Materi kita kali ini akan membahas tentang interval nada. Iya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan nada? Apa yang dimaksud dengan tangga nada, dan apa yang dimaksud dengan interval nada? Benar, nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Lantas, apa tadi yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang atau berurutan, yang biasa kalian kenal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau biasa ditulis dengan notasi angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 dengan ada tanda titik di atasnya. Sementara interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Ini dia contoh dari interval nada dan juga tangga nada. Ini yang tadi dimaksud do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan ini yang dimaksud interval nada. Jadi jarak antara nada yang satu ke nada yang lain. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa setiap interval dengan jarak yang berbeda sebenarnya memiliki nama yang berbeda juga. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyebutan. Adapun nama-nama interval nada terlihat pada layar, seperti pada layar ada prime dengan jarak nada 0, ada jarak nada 1, ada jarak nada 2, nama intervalnya pun berbeda-beda. Dari baris pertama, kita bisa melihat bahwa ini berarti interval nada dari nada 1 ke nada yang sama. Misalnya dari do ke do. Maka di jaraknya adalah 0 dan nama intervalnya prime. Lalu yang berikutnya ini berarti interval nada dari nada 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Sebagai contoh di sini nada do ke re. Lalu ada gambar C ke E. Nah, ini berarti nada 1 ke nada ketiga di atas atau di bawahnya. Jadi di sini misalnya nada do ke mi. Lalu ada juga 2,5 jaraknya. Ini berarti nada 1 ke nada yang keempat di atas ataupun di bawah. Misalnya nada do ke fa, re ke sol, mi ke la.
Dan untuk yang selanjutnya dengan jarak 3,5, ini berarti intervalnya ada 5 nada. Berikutnya ada 6 nada, 7 nada, dan yang terakhir ada 8 nada. Dan nada ini dari do ke do yang tinggi, ini disebut satu oktav. Inilah dia nama-nama interval nada. Namun, sebelum kita membahas jenis interval secara detail, mari kita lihat jenis-jenis interval berdasarkan cara memainkannya, yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada interval harmonis. Interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Yang kedua ada interval melodis. Interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian, di mana interval melodis ini dapat dinyanyikan dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi dengan namanya ascending interval, atau dari nada tinggi ke nada yang lebih rendah, yaitu descending interval. Inilah dia jenis-jenis interval nada. Nah, secara lebih detailnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nih ya, jarak antara tuts putih ke tuts hitam. Di sini jadi ini ada tuts putih, ada tuts hitam. Tuts hitam ini disebut nada kromatis, yang berarti nada kromatis ini memiliki nilai setengah dari nada pokok. Ini yang dinamakan nada kromatis. Jadi ini. Ya, ini setengah. Jadi semua yang tuts hitam ini bernilai setengah. Nah, di sini ada setengah. Ini maksudnya apa? Jadi kalau C ini yang tuts putih ke yang hitam, ya C crash namanya. Nah, jika ke C crash atau do crash ya, maka ini jarak intervalnya setengah. Jadi kalau putih ke yang hitam ini setengah. Lalu kalau yang hitam ini ke D juga setengah. Makanya setengah loncatnya. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau ini ke yang hitam, ini yang D ada tanda crashnya. Ini juga setengah jarak interval nadanya. Nah, yang D crash ini ke E, ini juga setengah nilainya. Lalu kenapa E ke F itu setengah? Karena di sini tidak ada jarak setengahnya. Contoh, kita ambil C ke D. C ke D ini melewati hitam dulu. Jadi dari C ke C crash baru ke D. Berarti setengah ditambah setengah jadi 1. Begitu juga dengan D. D ke sini dulu, ke D crash. D crash setengah ke E, maka nilainya 1. Nah, berbeda dengan E ke F. Mi ke Fa ini, atau E ke F ini, nilainya setengah karena tidak melalui nada kromatisnya. Jadi maka nilainya setengah. Jadi langsung setengah. Nah, kalau ini kembali lagi 1. Kenapa? Fa ke Sol itu kenapa 1? Karena ada nada kromatis di tengah-tengah antara nada Fa dengan nada Sol. Maka kalau mau Fa ke Sol itu secara tidak langsung Fa ke F crash baru ke Sol atau ke G-nya.
maka jadi setengah. Nih F ke G, F crash setengah ditambah setengah, maka 1. Begitu juga dengan yang G ke A ke B. Dan B ke C karena tidak ada nada kromatis atau tuts hitamnya, maka juga nilainya sama setengah. Inilah sebenarnya asal dari interval nada. Secara rumus interval tangga nada untuk mayor itu memakai nada dasar di mana Do sama dengan C. C sama dengan Do itu sebagai nada dasar. Dan inilah yang akan menjadi patokan ketika kalian ingin mengubah tangga nada mayor yang lainnya. Sebagai contoh di sini untuk C dari Do sampai Do 1 oktav ini tangga nadanya dari yang telah dibahas tadi. Berarti 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Kayak ini ditulisnya. Nah, lalu kita ingin mengubah nih, nada dasarnya bukan C, tapi D. Maka tentunya jarak interval nadanya tidak akan sama. Contoh, kita nada dasar D, maka urutannya seperti ini. D, D, lalu tentunya E, ya, tetap berurut, D, E, lalu tentunya F, benar. Ya. Mi, Fa, Sol, lalu ke La. G di sini. Si. Ya, A, B, lalu C. Nah, kalau di sini karena nada dasarnya D, Do sama dengan D, otomatis Do tingginya juga kembali ke D. Gitu ya. Jadi di sini juga D lagi. Tuh, sampai sini. Jadi karena ini kalau ini C, nada dasarnya Do sama dengan C, otomatis di sini juga C. Nah, ini juga sama, D di sini D. Tapi ininya tetap berurut. Jadi D, E, F, G, A, B, C. Bukan ke C, tapi ke D. Karena nada dasarnya D. Nah, coba kita lihat interval nada yang akan terjadi jika seperti ini. Maka akan seperti ini. D ke E 1, E ke F setengah, lalu F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, ya ini ya, B ke C setengah, C ke D 1. Nah, bisa dilihat. Jadinya seperti ini. Tidak sama dengan rumus interval nada mayor. Rumus interval untuk tangga nada mayor. Tidak sama karena dasarnya ini yang menjadi patokan. Di mana seharusnya interval nadanya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Namun karena nada dasarnya Do sama dengan D, maka di sini berubah. Jadi 1 setengah, 1 1 1 setengah 1. Maka jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan interval nada dasar C yang menjadi patokan. Nah, maka harus diubah. Ada yang nadanya harus diubah agar interval nadanya sesuai. Seperti apa mengubahnya? Nah, ini. Tiba-tiba muncul Fis atau F crash, Cis atau C crash. Dari mana? Nah, di sini kita bahas.
D ke E sudah benar, jaraknya 1. Jaraknya 1. Lalu E ke F setengah, di sini setengah. Sementara seharusnya menjadi nada patokan yang dilihat bukan yang ini, tapi yang bawah ya. Yang angka harusnya 1, berarti ini harus dinaikkan setengah. Dinaikkan setengah nada. Maka dari E ke F, F ke yang hitam ini, nada kromatisnya dipakai. F crash, maka di sini ditulisnya fish, F is, fish ya. Atau disebut F crash, boleh ditulis tandanya seperti ini, F tanda crash. Lalu di sini dari F crash ke G sudah benar setengah karena jaraknya interval nadanya setengah. Ingat, ini nada kromatis, semua nada yang tuts hitam bernilai setengah. Jadi kalau tuts putih ada tuts hitam di tengah-tengah, maka ini sebenarnya melalui nada kromatisnya. Maka benar di sini F crash ke G setengah. Sudah pas. 1, 1, setengah. Lanjut. G ke A. Di sini 1. Benar, 1. A ke B. 1. Ini kan sudah diubah ya. 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, di sini harusnya 1. Ya, karena di sini seharusnya 1. Maka juga sama, dinaikkan menjadi C crash-nya. Ya, ini kan ada tuts hitam lagi nih sebenarnya ya. Jadi naik ke sini tuts hitamnya. Karena balik lagi posisinya ya. Itu. Jadi balik lagi ke C yang ini. Nah, naik ke C crash-nya. Menjadi 1 dan otomatis dari C crash ke D itu sudah langsung berubah menjadi setengah. Atau dapat kalian lihat seperti ini. Nah, ini dia. Kenapa bisa berubah menjadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Karena ini ada tuts hitamnya atau nada kromatisnya. Atau secara lebih jelas kalau terlihat seperti ini perubahannya. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Nah, ini F crash. Ya, tandanya ini naik ke tuts hitam. Kalau kita menekan atau memainkan alat musik, berarti ini yang ditekan yang hitamnya, tuts hitamnya, bukan tuts putihnya. Tuh, ini perubahannya. Ya, demikian ini pemaparan materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik, dan apabila kalian kesulitan atau masih kurang memahami materi, jangan sungkan untuk bertanya kepada ibu melalui chat atau pesan. Untuk lebih memahami paparan materi hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada buku paket kalian, yaitu paket 6F dengan halaman 14, nomor 2, dan buka juga di halaman 42, nomor 4. Jadi ada 2 soal. Sekali lagi, yang pertama ada di halaman 14, nomor 2 saja yang dikerjakan ya, nomor 2 saja. Dan halaman 42 yang dikerjakan nomor 4 saja. Jadi ada 2 ya soalnya ya. Iya. Insya Allah kalian bisa mengerjakan latihan soal yang diberikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat,
raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.